Selamat pagi, kita akan membicarakan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu dinyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup maka jumlah jumlah GGL ditambah dengan jumlah I kali R atau tegangan jepit sama dengan 0, atau dirumuskan dengan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukanlah berapa I atau berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian berikut. Sepintas rangkaian ini seperti hukum Ohm, tapi kalau kita perhatikan ternyata ada bedanya. Bedanya di sini adalah E1, baterai 1 dengan baterai 2 itu berhadapan-hadapan, yang mana di hukum Ohm tidak ada yang seperti itu. Untuk menyelesaikan ini adik-adik, maka ada beberapa aturan yang perlu kita gunakan. Yang pertama yaitu kita memisalkan arus Memisalkan arus begini. Contoh memisahkan arus, misalkan pada rangkaian ini sebelah kiri ini arusnya ke atas. Nah, misalkan seperti itu, I-nya ke sana. Kemudian yang bagian atas arusnya ke kanan. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ke bawah. Kemudian ke kiri. Ini kita memisalkan arus. Kemudian yang kedua, kita memisalkan atau menggambar loop. Loop itu misalkan begini, yaitu putaran. Ini putar kanan putar kanan. Kemudian berikutnya, kalau kita mengikuti loop itu seakan-akan kita tuh berjalan pada rangkaian searah dengan loop. Misalkan ini yang sebelah kiri ini berarti kita ke atas arah loop kita ke atas. Kemudian kita belok kanan, maka di sini kita ketemu dengan E1 pada bagian kutub negatif. Jadi kita ketemu kutub negatif E1, maka dikatakan nanti E1-nya itu bernilai negatif. Jadi min E1. Gitu. Berikutnya kita meneruskan mengikuti loop, kita ketemu E2. Kita ketemu E2 di bagian ujung positif. Maka nanti E2-nya kita beri nilai positif. Jadi E2-nya nanti adalah positif. Jadi kalau kita ngikuti loop kemudian ketemu kutub negatif, maka E-nya kita beri tanda negatif. Kalau kita ketemu baterai di kutub positif, maka E-nya kita beri tanda positif. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, kalau kita mengikuti loop searah dengan arus, tadi arusnya ke atas ini ke kanan, ini ke bawah, ini ke kiri. Kemudian tadi loopnya adalah putar kanan juga. Maka kalau kita mengikuti loop, berarti kita searah dengan loop pada rangkaian, kita ke atas begitu, maka semua I nanti bernilai positif. Jadi nanti I-nya positif. Sebaliknya, nanti kalau misalkan kita mengikuti loop dengan arah berlawan I, misalkan kita mengikuti loopnya ke putar kiri begitu, maka arah loop berlawanan arah dengan I. Akibatnya apa? Akibatnya nanti I-nya harus diberi nilai min, jadi min I begitu. Intinya begitu. Jadi kalau loopnya searah dengan I-nya positif. Kalau loopnya berlawan arah dengan I, maka I-nya negatif. Ketentuannya itu diperhatikan Jadi arah E dan arah I harus diperhatikan. Itu searah atau berlawan arah dengan E. Untuk menyelesaikannya, maka yang pertama hari kita cari adalah sigma E dulu. Kita tadi mengikuti arah loop yang putar kanan jadi kita ikuti ke sana. Nah, kita ketemu E1 di negatif, maka nanti sigma E-nya akan menjadi sama dengan min E1. E1-nya bernilai min, karena kita ketemu min di E1. Ini E1. Kemudian kita lanjutkan, kita ketemu dengan E2 di positif, maka nanti menjadi plus E2. Sehingga akan sama dengan E1-nya bernilai 9 volt, maka menjadi min 9.
E2 nya 6 volt, berarti 6 volt ya, berarti jumlahnya nanti sigma E nya adalah jumlahnya adalah min 3 volt. Ini adalah sigma E. Langkah pertama kita sudah ketemu, yaitu menentukan jumlah E. Jumlah E nya adalah min 3. Berikutnya kita akan menentukan jumlah I kali R. Tadi kita gunakan bahwa I nya berarah ke atas, I nya putar kanan, kemudian loopnya juga putar kanan, maka ya arah I searah dengan arah loop, maka nanti I nya bernilai positif, sehingga sigma I kali R itu yang pertama adalah I kali R kecil 1, jadi R kecil 1 ini, kemudian ditambah dengan I kali R kecil 2, R kecil 2 itu yang ini, kemudian ditambah I kali R besar 1, besar 1 yang ini, ditambah I kali R besar 2, R besar 2 yang ini, sehingga akan sama dengan I kali 0,5 ditambah I kali 0,5 ya, ditambah I kali R1 yaitu 2 ohm, ditambah I kali R besar 2, 7 ohm. Sehingga kalau kita jumlahkan ya, I kali 0,5, 0,5I, 0,5I, 2I, 7I. Setengah tambah setengah, 1 tambah 2, 3 tambah 7, jumlahnya adalah 10I. Sehingga totalnya nanti sigma IR adalah 10I. Ya, 10I. Kita lihat seperti ini 10I. Setelah ketemu 10I, sigma E maupun sigma IR, maka kita gunakan hukum Kirchhoff-nya. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan ya, I kali R ya, sama dengan 0, atau sigma E nya adalah 3 ditambah dengan sigma I kali R adalah 10I sama dengan 0. Maka sama dengan 0 ya, maka I sama dengan 3/10 atau sama dengan 0,3 ampere. Demikian penyelesaiannya adik-adik ya. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Jadi yang pertama kali dicari adalah sigma E, kemudian sigma IR, kemudian dimasukkan ke sini dengan ketentuan ya tadi, kalau kita mengikuti arah loop ketemu negatif, E nya negatif, ketemu positif, E nya juga positif. Kalau kita mengikuti loop searah dengan I ya, searah dengan I, maka I nya semuanya positif. Kalau nanti mengikuti loop berlawanan dengan I nya negatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.